Nah, jika kita ingin membuat database, kita menggunakan exam. Jika kalian sudah menginstal, maka kita tinggal klik start bagian Apache dan MySQL. Tunggu sampai hijau. Nah, jika sudah hijau, kita bisa klik admin. Nah, jika sudah sampai di sini, kita bisa tambahkan di sini, klik baru. Kemudian, kita beri nama root db. Nah, kita ke SQL saja. Kemudian, kalian ketikkan seperti ini ya. Nah, jika sudah, kalian bisa kirim. Nah, ya begini, kita sudah membuat database. Situ, kita akan memencet file. Kemudian, open folder. Terus, folder yang ada exam ya, yaitu yang kita taruh di mana gitu. Kemudian, kita cari HTDOS. Kemudian folder yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu PS Praktikum. Nah, setelah itu, kita tambahkan file. Itu db php. Bayanan dikarenakan waktunya yang terbatas ya. Jadi saya di sini hanya akan menjadi kodenya saja, tidak mengetik kodenya ya. Itu, nah, di sini kita bisa lihat yaitu bagian kode ini berfungsi untuk mendefinisikan variabel host, db name, username, dan password untuk koneksi ke database. Kemudian di bagian kode ini yaitu berfungsi untuk mencoba menghubungkan ke database. Dan jika gagal, pasang error akan ditampilkan saat kita running gitu. Nah, setelah ini kita akan membuat file baru bernama create.php. Seperti sebelumnya, saya tidak akan menulis dan sudah saya siapkan itu untuk menjelaskan ya kan. Untuk kode ini yaitu berfungsi untuk mengimport file DBPHP untuk masuk ke database, yaitu file yang ini. Kemudian bagian kode ini itu berfungsi untuk memeriksa apakah form telah disubmit. Kemudian di bagian kode ini yaitu berfungsi untuk mengambil data, name, email, dan handphone dari input form. Kemudian bagian kode ini yaitu menyiapkan query SQL untuk menyisipkan data guna baru dan menghindari SQL injection. Kemudian di kode ini yaitu berfungsi untuk menjalankan pernyataan SQL dan menambahkan pesan keberhasilan atau kesalahan. Setelah itu, kode ini yaitu berfungsi untuk menutup pernyataan setelah kita eksekusi. Nah, kita masuk ke kode HTML ya. Ini ada doctype, statement head, dan body, yaitu berfungsi untuk memulai dokumen HTML dan mendefinisikan judul halaman. Lanjut, kita bagian ini, yaitu membuat form untuk menambahkan data pengguna dalam metode post. Itu, kita lihat bagian sini, yaitu kode ini berfungsi untuk menambahkan input name, email, dan phone, serta tombol untuk mengirim data. Terakhir, bagian ini yaitu untuk menutup dokumen HTML. Nah, setelah sudah membuat script PHP, maka kita akan membuat file yang berfungsi untuk menampilkan data, yaitu index.php. Seperti sebelumnya, saya tidak akan menulis kodenya ya. Saya hanya akan menjelaskan kodenya.
Jika kita lihat bagian sini yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu bagian ini yaitu untuk mengimpor file DP-PHP agar bisa mengakses koneksi database. Kemudian bagian ini yaitu berfungsi untuk memeriksa apakah koneksi berhasil, gagal, pesan error akan ditampilkan seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah, untuk kode ini yaitu berfungsi untuk mengambil data dari tabel user dan memeriksa apakah query sudah berhasil. Nah, kita masuk ke kode HTML ya. Di bagian sini, seperti yang sudah kita jelaskan sebelumnya, yaitu untuk menulis struktur HTML dan memberikan judul halaman. Setelah itu, bagian kode ini yaitu untuk menampilkan judul dan link untuk menambahkan data user baru. Nah, untuk kode bagian ini yaitu untuk membuat tabel dan header kolom untuk data pengguna yang akan ditampilkan nanti. Nah, selanjutnya di bagian kode ini yaitu berfungsi untuk menampilkan setiap baris data pengguna dan menyediakan link untuk mengedit atau menghapus data tersebut. Terakhir, bagian ini yaitu berfungsi untuk menutup tabel dan struktur HTML. Nah, setelah ini kita akan membuat file untuk mengedit data ya, yaitu update ke PHP. Seperti sebelumnya, saya tidak akan mengetik dan akan menjelaskan saja. Nah, mari kita lihat bagian sini, yaitu untuk mengumpulkan file PHP yang berisi konfigurasi koneksi database. Bagian kode ini yaitu mengambil nilai ID dari URL untuk menentukan data pengguna yang akan diedit. Nah, bagian kode ini yaitu untuk mengambil data user berdasarkan ID. Kemudian bagian kode ini yaitu untuk memeriksa apakah tombol update telah ditekan. Kemudian bagian kode ini yaitu untuk mengambil data yang dimasukkan oleh pengguna dalam form. Selanjutnya bagian kode ini yaitu membuat pernyataan yang akan untuk mengambil data pengguna berdasarkan nilai SQL injection. Nah, masuk ke kode ini yaitu untuk mengeksekusi update. Nah, jika berhasil, halaman dialihkan ke indeks PHP. Kemudian jika gagal, menampilkan pesan error. Lainnya kita masuk ke file kode HTML ya. Bagian sini yaitu untuk memulai struktur HTML dan H2-nya untuk menampilkan judul edit data user. Selanjutnya, bagian sini yaitu berfungsi untuk memasukkan data baru, nama pengguna dengan nilai awal dari database. Nah, selanjutnya, bagian kode ini yaitu untuk melengkapi form dengan input untuk email dan telepon serta tombol perbarui data. Nah, yang sudah bagian sini yaitu membentuk dokumen HTML. Seperti itu teman-teman. Nah, kita akan membuat file itu untuk menghapus data ya, yaitu delete php. Seperti biasa saya tidak akan mengetik, saya hanya menjelaskan ya. Nah, untuk bagian sini itu seperti yang sebelumnya itu untuk menghubungkan file DP-PHP yang berisi koneksi database. Nah, kemudian bagian kode ini yaitu untuk mengambil nilai ID dari URL dan mengonversinya menjadi integer, gitu loh. Sehingga lebih aman untuk digunakan dalam query. Berikutnya yaitu untuk validasi dan sanitasi ID. Nah, di bagian kode ini yaitu berfungsi untuk membuat query yang menghapus data dari tabel user berdasarkan ID. Kemudian, bagian kode ini yaitu berfungsi untuk mengeksekusi query. Nah, jika berhasil, halaman akan dialihkan ke indeks PHP. Jika gagal, akan menampilkan pesan error. Nah, sekarang kita akan mengecek apakah database yang sudah kita buat sebelumnya sudah berhasil atau tidak ya. Nama yang sudah kita buat sebelumnya ya. Oke, mari kita coba tambah user. Kita coba ganti, kemudian email, nomor telepon, kita tambahkan. Kemudian kita mencoba fitur edit. Mari kita hapus menjadi tidak saja. Oke, ternyata berhasil ya. Kemudian coba kita hapus. Nah, ternyata database yang sudah kita buat sebelumnya sudah berhasil ya.